علمنا وبه شيخنا بسير النبي وللنبي بسير سورة الفاتحة إلى حضرة النبي شيخ المعلم ولدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خلفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ووالي الحسنات وقضي الحاجات. Matlabun fi furudis shalah halaman 24. Pembahasan tentang fardu-fardu sembahyang, rukun sembahyang. Kita baca di bawah. Furudus sholati, rukun-rukun sembahyang, ay arkanuha, rukun-rukun sembahyang, ahada asyarata, ada 11. Biasanya 13 sama aja lah, ada yang ada dibaca. Kalau di kitab lain ada 17. Jadi ada yang digabung 2 jadi 1, jadi terhitung 1 gitu. Al-awalu yang pemulaan, an-niyatu berniat bil qalbi di hati. Jadi rukun sembahyang itu berniat. Kalau ada berniat, ada sah. Sembahyang dalam keadaan ada sadar, ada sah. Sembahyang dalam keadaan tahajud, ada sah juga. Li'annaha, karena bahwasanya niat itu al-khasdu, menyenghaja sesuatu. Bahwa la yakunu illa bihi, dan qasad itu tidak bisa terjadi kecuali dengan hati. Wahwa qasad la yakunu illa bihil qalbi. Jadi kasat itu andaknya di hati. Fala yakhfi ma'a ghaflatihi nutqun, maka tidak sah, tidak cukup kada kawa dipadahkan berniat. Kalau keadaan hatinya ma'a ghaflatihi, keadaan hatinya ada ingat, ada sadar, nutqun, tapi muntungnya berucap niat, maka kada cukup. Misalnya buntung berucap aku sembahyang fardu zuhur, tapi hatinya kada ingat, kada sadar, maka itu kada cukup. Wala yajibu nutqu biha, maka melapaskan nutqu itu artinya bertutur, melapaskan niat itu kada wajib. Yang wajib itu yang di hati tadi. Lakin yusannu, tetapi disunatakan melapaskan niat. Li yu'awinal lisanu al-qalba, supaya menolong oleh lisan akan hati. Jadi hati mudah membangun kesadaran bahwa kita hendak sembahyang. Terbangunnya kesadaran di hati bahwa kita hendak sembahyang dibantu oleh ucapan muntung. Wala ibrata binutkhil lisan, maka kada dipandang ucapan muntung. Yang membuat sah sembahyang itu bukan ucapan muntung lapas niatnya, di khilafi ma fil qalbi, kecuali yang dipandang itu hanya urusan yang di hatinya. Bila di hatinya nyebak hendak, berarti itu yang dipandang. Ka'anna wadzuhra biqalbih, seandainya ia berniat zuhur, sembahyang zuhur biqalbih, dengan hatinya. Misal di hatinya berniat sembahyang zuhur, wa sabaqa lisanuhu ila ghairihi, tetapi muntungnya mau ucapakan sembahyang asar.
Misal usolli fardal asri, misal untungnya usolli fardal asri, tapi di hatinya dan niat sembahyang zuhur. Nah maka yang dipandang itu yang di hati, bukan yang di muntung. Nah, bukan yang di muntung. Kalau yang di hati itu memang zuhur, yang waktu itu sahaja, walaupun muntung mengucap sembahyang asar. Itu tuh. Jadi yang dimuntung ada dipandang kita mendengar kawan dihiga, padahal ini waktu sembahyang zuhur nih ujarnya usolli fardal asri aja. Kita mendengar kawan dihiga kayak itu, jangan dipadahkan kada sah, yang di hatinya yang dipakai. Itu. Wa yajibu qarnun niyati bi takbiratil ihram, dan wajib menyertakan niat dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar yang paling pamulaan. Takbiratul ihram itu. Nah, maka niat itu wajib bersambung langsung dengan takbiratul ihram atau beserta atau beimbai. Jadi qarnu itu bisa diartikan beserta, beimbai, bersambung. Yang tak salah nih itu berniat mengupi dulu hanya Allahu Akbar. Nah itu salah. Berniat jalan dulu 5 langkah hanya Allahu Akbar. Salah juga. Berniat langsung ada di hati hendak sembahyang langsung ya Allah. Nah, ketika kita mau langsung itu otomatis niat kita yang kita sudah siapakan di hati itu tersertakan waktu kita mengangkat takbir Allahu Akbar, waktu kita mengucap Allahu Akbar sudah tersertakan, asal disambung dengan Allahu Akbar tadi. Jadi berdahulu aja sholli fardhu subhi, waktu kita mengucap itu kan sudah tersusun di hati. Ya kalau imbah nih itu sumbah usolli fardhu subhi itu tiga tuhnya usolli fardhu subhi, tiga tuh yang wajibnya Allah. Nah otomatis tak angkatnya langsungnya, ketarik kita yang dimuntung yang di hati tadi langsung Allah ada aja sudah di hati itu. Nah itu yang kada sah ini nah usolli fardhu subhi sudah ada di hati disiapakan aku sembahyang subuh. Ini gini dulu jinya atau kada sah atau yang kada sah Allah belum disiapakan di hati tadi aku sembahyang subuh belum sudah Allahu Akbar dan itu aku tadi belum tadi aja deh waktu tadi kada sadar tadi aku nah itu kada sah juga. Jadi harus mukharanah imbai. Liannaha karena bahwasanya niat atau kembali kepada niat awal wajibati sholati, pamulaan kewajiban sembahyang. Jadi pamulaan rukun sembahyang adalah niat. Wasani yang kedua takbiratul ihram. Nah, di sini kada ditulis berdiri betul ya kalau. Nah, berarti berdiri betul kada terbuat. Kenapa? Karena sebagian ulama memadahkan berdiri betul itu bagian dari syarat sembahyang. Sebab bisa saja berdiri betul itu hukumnya kada wajib. Kalau ini sembahyang sunat kada wajib. Maka kada kawa dipadahkan rukun. Kita sembahyang duha, sunat kada. Maka berdiri itu sunat hukumnya kada wajib. Nah karena itu ada memadahkan berdiri kada masuk rukun, tetapi syarat-syaratnya aja. Ada juga kayak itu tuh nah. Cuma yang jelas berdiri ini wajib bila kita menggawi sembahyang wajib. Bila mampu berdiri. Nah itu. Bila kada mampu berdiri, berduduk. Bila mampu aja berdiri, tapi di bawahnya berduduk, yang digawinya sembahyang wajib, sah sembahyang. Mampu aja berdiri, di bawahnya berduduk, tapi yang digawinya sembahyang sunat, sah saja sembahyangnya. Nah, asani yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini mengucap Allahu Akbar. Nah, waktu sama takbiratul ihram, kenapa dinamakan takbiratul ihram? Li'annahu yahrumu biha maka halalan qablaha. Karena bahwasanya disebut takbiratul ihram, takbir yang haram, atau pemahamannya artinya secara bahasa takbir yang haram karena apabila sudah dikerjakan itu yang kada yang boleh jadi kada boleh.
haramlah sesuatu yang halal setelah mengerjakan takbiratul ihram ini. Apa yang halal? Makan halal. Jadi kita makan untuk pun kita juga. Tapi sudah Allah ada boleh makan untuk. Nah itu maksud takbiratul ihram nih. Minum halal, asal minumnya banyu sawarang juga halal. Jadi minum, tapi bila sudah Allah Akbar kada boleh lagi minum. Maka disebut takbiratul ihram, mengharamkan yang halal maksudnya. Al-akli wal kalam, seperti makan dan bapandir, boleh benar bapandir. Tapi sudah Allahu Akbar, tidak boleh bapandir. Fayaqulu Allahu Akbar, dia mengucap Allahu Akbar yang permulaan, itu disebut takbiratul ihram. Wala yasihhu bi ghairi dzalika, ada boleh, ada sah kalau takbiratul ihram Allahu Akbar diganti dengan subhanallah. Sholli pada subhi rakaatain. Subhanallah jangan ada sah. Harus Allah Akbar. Itu sudah baku ketentuan berlaku. Wasalis yang ketiga. Nah ini wajib hafal lah. Jadi sambil kita dihafali ini. Masalahnya bilanya kada hafal, sehingga berbuah kepada kita kada bisa membedakan mana wajib, mana sunnah. Rukun hukumnya wajib, selain rukun hukumnya sunnah. Walaupun dikerjakan dalam sembahyang, tapi bukan termasuk rukun berarti kada wajib. Nah maka syarat sah sembahyang semalam sudah belajar kita bisa membedakan mana wajib, mana sunnah. Caranya supaya bisa membedakan mana wajib, mana sunnah, hafali yang rukunnya, yang sunnahnya, yang selain rukun harus dihafali. Bila hafal yang rukun, berarti hafal yang wajib. Selain yang rukun, berarti sunnah. Asalis yang ketiga, qiraatul Fatihah, membaca surah Fatihah. Wahya sab'atu ayat, 7 ayat. Bil basmalah, termasuk dengan basmalah. Jadi mazhab ibu kita Imam Syafi'i, bismillah ini termasuk ayat pertama surah Fatihah. Nah, kalau di mazhab lain langsung aja ada bismillah, Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, jalan langsung bismillahnya hukumnya sunat. Kalau kita mengikut imam yang kayak itu, ada sah sembahyang kita. Hati-hati. Karena bila sidin tadi, ada masjid yang kayak itu yang kada bismillah kada salah sidin. Ini mazhab Imam Hambali misal. Kayak Muhammadiyah lah, itu mazhabnya lain mazhab Imam Syafi'i. Kalau fikih, maka bila kita berjamaah lawan orang bubuhan di masjid Muhammadiyah, bubuhannya tuh langsung aja Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Bila bubuhannya itu yang imamnya kada alim, ditinggalnya bismillah, kita yang di belakang ini kada sah sembahyang. Bila kita mengikut mazhab Imam Syafi'i, batallah kita sembahyang. Karena bismillah itu hukumnya wajib. Tak tinggal ada sah Fatihah, ada sah sembahyang. Maka tapi mun asal imamnya alim aja dibacanya bismillah, walaupun baginya sunat tapi dibacanya supaya menyelamatkan yang di belakang Imam Syafi'i di belakang ini. Nah, jadi hati-hati kita sembahyang di Masjid Muhammadiyah. Kalau kopina yang imamnya kada alim, pun imamnya alim, bacanya walaupun sedikit perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, itu. Ini bisa itu. Mahir yang ada imamnya masuk ya lo jadi imam padahal kada alim nih. Yang tahunya tahu sabakas saja bismillah harus masuk surah, masuk ayat. Alhamdulillahnya bisa. Ini belakang ada sah yang bubuhan yang Imam Syafi'i ini. Nah, jadi kita hati-hati juga lah sembahyang Jumat, baik yang amannya tuh sembahyangnya tuh di bubuhan mazhab Imam Syafi'i aja. Kaum tuha kita lebih aman. Ada salah buannya itu cuma kita bisa batal bila buannya kada paham. Nah, 7 ayat karena termasuk dengan bismillah. Ai ma'aha, maksudnya bismillah itu ayat pertama. Fa innaha ayatun minha, termasuk ayat. Imbah itu pulang termasuk bagian syarat sah membaca surah Fatihah yang jangan sampai kada tabaca, yang wajib dijaga. Wa tasdidatul arba'u asyarata. Nah, jadi di dalam surah Fatihah ada tasdid 14.
14 tasdid itu yang Batman tuh nah. Batman ya kalau lawar yang terlongkop tuh tasdid itu wajib dijaga bismil. Nah ya kalau itu termasuk bagian dari kesempurnaan baca surah Fatihah. Yang batasdid ada kita baca batasdid ada sah Fatihahnya, ada sah Fatihahnya, ada sah sembahyangnya. Minha diantaranya salasun fil basmalah. Di dalam bismillah ada 3 batasdid. Ini hitungi pian. Jadi hati-hati kita tuh ya kalau. Nah, falau khaffafa minha seandainya seseorang tadi kadang membaca batasdid tasdidatan akan satu tasdid batalat qiraatuhu tilkal kalimati batallah bacaan surah Fatihahnya walaupun sebiji ada batasdid padahal batasdid nih dibacanya ada batasdid nah batal amalnya bacaan Fatihahnya. Wa ikhraju dhad minadh dhad. Nah, atau misalnya ini mun kada belajar panglamun kita belajar aja tahu aja sudah. Jadi walau dhad itu nah dibacanya dha walau dha ya. Nah, itu salah aja tuh hati-hati. Keasikan. Orang walau dhal adanya walau dhal. Kan mirip itu. Ya kalau walau dhal ini bisi pujal lalu manuai walau dhal ya salah dhal sedikit mirip benar. Falau afdhala dzat seandainya digantinya dzat biza dengan dzat lam tasihha qiraatuhu tilkal kalimat maka kada sahlah bacaannya. Nah, jadi penting benar kita tuh membaca surah Fatihah itu berhadap lawan guru yang ahli. Berhadap lawan guru yang ahli kayak di sini kan kayak guru kita guru mahlan ini termasuk ahli bacaan yang imam tadi. Jadi tanpa sidin hidup ini kayak orang-orang di sini bagus minta dengariakan kita membaca sidin mendengar bujur kada. Maka sidin mengikuti paikat ya kalau bila salah catok sidin loh jadi itu kita belajar ya kalau nah litagyirin nadhami wal mabni karena bila baubah huruf baubah juga susunan kalimat dan maksud. Nah walaisa fil Fatihah dha karena di dalam surah Fatihah ada huruf dha. Nah, ada wa kadza sa juga ada juga. Jadi yang ada di surah Fatihah tuh sa ada, jim ada, kha ada, zai ada, shin ada, fa ada. Ya jama'uha qauluka kaza fa za syallah fa ada dan. Apa yang ada pembaca jangan membaca yang ada. Fa in ajiza 'anil Fatihah seandainya seseorang lemah membaca surah Fatihah hati lemah ini memang kada mampu belajar ya sudah cuma kada mampu lain kada belajar lah belajar sudah cuma lemah. Kenapa lemah? Kenapa kada mampu? Mungkin ada sesuatu apa di lidahnya itu bekas pejuang bahari pang bertemu Belanda lalu karena timbak piloro lidahnya tadi misal lalu kada bujur-bujur kawan membaca surah Fatihah misal atau kada mampu itu dengan alasan lain. Nah maka kayak apa caranya? Dia mendatangkan bizikrin mutanawwi'in ila sab'ati anwa'in maka inya membaca 7 macam zikir. Jadi zikir itu 7 macam dibacanya sebagai gantian membaca surah Fatihah. Nah, bisa nengka itu. Tapi ini darurat benar lah mengenai bubuhan kita nih ada sampai ke tahap sini. Jadi wala yazuzu naqsu hurufil badali minal Qur'an au zikrin an hurufil Fatihah. Ada boleh kurang bacaan huruf yang dizikir tadi dengan huruf surah Fatihah. Dihitungi huruf Fatihah itu berapa surah? Berapa huruf surah anunya? Ayat ini tadi. Hitung jadi bismillah berapa huruf? Alhamdulillah berapa huruf? Nah, cari zikir yang lain yang hurufnya sama.
Walaupun misalnya kada sama tambahi Allahu Akbar misalnya. Oh ya kalau zikir kata subhanallah walhamdulillah gantiannya. Masih kurang alhamdulillahnya ketika kali dibaca. Nah, bisa nang itu. Tapi ini darurat sipil. Nah, darurat sipil. Fa in lam yuhsin syai'an min Qur'an wala ghairihi. Nah, wa khafa wujuban qadra al-Fatihah fi dhannihi. Seandainya ini kada kawa memastiakan huruf yang zikir yang kubacaan ini samakah jumlahnya hurufnya dengan surah Fatihah tuh kada kawa memastiakan, maka inya memutuskan bahwa sesuai lawan sangka-sangkanya aja. Kayak apa caranya? Binisbati bili zamani qiraatiha al-mu'tadilati min ghalibi amsalihi. Dengan seukuran waktu orang membaca surah Fatihah berapa menit? Oh, sekitar semenit. Nah, maka kita bacaan semenit. Kalau melihat waktu si Din ini bila baca Fatihah semenit walawasnya, maka aku membaca zikir tadi semenit. Kalau kita kada kalau menghitung jumlah hurufnya tadi. Nah, bisa nang kayak itu. Nah, tapi ini sidin tulis di sini, nah berarti boleh ya kayak itu ya kalau diganti. Mun kita kada mampu baca surah Fatihah, tapi sambil belajar tetap. Misalu asab'ati al-anwa'i min adz-dzikri. Contoh 7 macam zikir yang kawal mengganti bacaan surah Fatihah nih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, berapa sudah tuh? Hadhihi khamsatu anwa', sudah 50 macam, 50 aja. 5 macam sudah zikir. Tambahi pulang wa masya Allahu kana. Itu termasuk zikir juga. Naun semacam. Wa ma'lam yasha lam yakun. Naun semacam. Jadi 7 macam. Subhanallah 1, alhamdulillah 2, la ilaha illallah 3, Allah akbar 4, wala haula wala quwwata illa billahil azim 5. Masya Allahu kana 6. Wa ma'lam yasha lam yakun 7. Kan zikir itu. 7 macam sudah. Kenapa hadhihi sab'atu anwa'? Ini 7 macam. Lakin hurufuha lam tablugh qadral Fatihah. Tetapi huruf-hurufnya pun dihitung ada mencapai dengan sebilangan huruf-huruf surah Fatihah. Kayak apa cara solusinya? Fa yazidu ma yablughu qadraha walau bi takhririha. Maka tambahinya dengan cara mengulang tasarah. Yang diulang yang manakah? Subhanallahnya yang diulang. Alhamdulillahnya yang diulang berapa kali mengulang supaya ukuran hurufnya, jumlah hurufnya sama dengan jumlah huruf surah Fatihah. Nah, jadi berdahulu tuh kita apa jurang menghitung ya kalau. Nah, Arabi yang keempat, rukun sembahyang yang keempat. Yang tadi itu kalau sudah diperdalam ya Allah kada itu kita jangan nanti. Ruku' wa yajibu ayyan hiya wa yajibu ayyan haniya, dan wajibnya merunduk inhinaan khosan, bujur-bujur merunduk. Berunduk kenarnya gitu. Nah, berunduk ya Pak. Mun berunduk lain lagi lah. Merunduk. La masuban bi'in khinas, bukan masuban itu kayak bemiring aja. Ada. Wa illa batalat salatuhu. Bila kada bujur-bujur merunduk, batal sembahyang. Nah, batal rukuknya yang batal. Jadi rukuk itu bujur-bujur merunduk kayak ini. Nah, cuma ada ukurannya lah. Bihaitsu tanalu aitablu rahatahu rukbataihi. Nah, seukuran mencapai kedua tangannya ini akan 2 lututnya. Walaupun kedua lututnya kada diingkutinya lawan tangan. Cuma seandainya 2 tangannya ini dijapayakannya kedua lututnya tersentuh, itulah seukuran kita yang kayak ini merunduk tadi. Nah, misalnya penting contoh ya kalau merunduk kan. Nah, walaupun ini kada dia nanya ke sini,
ada apa-apa. Tapi seandainya dijapayakan tersentuh ini nih rahah narangnya dua tangannya. Seandainya dijapayakan ke rukbata ini dua rukuknya tersentuh, itu minimal sudah sah dipadangkan rukuk narangnya. Kalau kayak ini kan sampai dijapayakan kalau dituhut ada kanal kan, berarti belum kawal dipadangkan rukuk. Nah, kayak ini gini aja. Belum kalau dipadangkan rukuk. Kenapa? Jadi ukurannya kalau sudah kawat tersentuh, kawat sudah tersentuh, kawat sudah dipadangkan rukuk nih. Kalau sudah bisa tersentuh dua tangan dengan dua lintuhut, ini nih. Nah, walaupun ada disentuh langkah jadi kada termasuk wajib. Yang wajib ini tuh merundukkan ini. Nah, itu maksudnya lah. Nah, penting kita tahu ya yang mana yang wajib. Karena kita bila melihat orang timbul kayak aja. Pokoknya, salah tuh ya. Jangan pedang salah. Bujur aja orang. Yang wajibnya kan yang ininya aja. Nah, makanya sampurnanya kan yang kayak itu ya kalau. Nah, itu memang Iki memang kayak itu. Amun sampurnanya tadi, sampurnanya ninto, katiak, sampurnanya kunanya. Nah, inilah. Katiaknya dibuka kalau laki. Belakangnya bersejajar dengan hulu. Matanya mencengangi kesujudan. Nah, kalau bini-bini katiaknya bergapit, ya kalau jangan terbuka. Kalau laki-laki dibuka. Nah, kadosa kita memikirkan ratakah kadakah ratakah pikir amin bisa. Bila ini bujur aja kayak ini sudah ke orang nabi aja rata aja insyaallah sudah. Kadosa yang menjadi marratakan itu. Jadi kewajiban batas rukun itu sebenarnya ada merunduk sedikit. Yang ukuran merunduk itu tangan kita kawa menyentuh dua lintuhut. Sahlah sudah rukuk. Walaupun bila sudah kawa menyentuh, ada kita sentuhkan pun nggak ada apa-apa. Nah. Lau arada wad'aha alaihima ma'itidali khalaqatihi. Seandainya seseorang meletakkan akan kedua tangannya di atas dua lintuhutnya, andak kedua tangannya tadi, rohah tadi di atas dua lintuhutnya, tetapi orang tadi posisi tubuhnya tuh ada merunduk, masih jugat. Padahal salamati yadaihi wa rukbataihi, tangannya, lintuhutnya sihat aja, selamat aja. Li'annahu biduni dzalika. Maka orang tadi ada menggawi yang kayak peraturan tadi, la yusamma ruku'an, ada kawa dipadahkan rukuk. Jadi kecuali aja kita darurat bila hendak bertunduk ini, aduh jatuh silahu ke pinggang ya lah, itu ada masalah nih, amunnya sihat saja, awaknya sempurna aja, maka disuruh sekadar kira-kira tangan itu sampai ke lintuhut. Wa yatma'innu bihi, dan bertumakninah ay ruku'i fir ruku'i waktu ruku'. Jadi waktu ruku' itu bertumakninah. Wujuban, bertumakninah itu hukumnya wajib. Hatta taskuna ay tastakhirra a'dha'uhu, sehingga terdiam seluruh anggota tubuhnya, anggotanya terdiam aja kita. Bihaisu yang fasilu rabbuhu minhu an huwihi, atau haknya baris dhammah, huwihi ianya bertasydid. Seukuran apa jarak tumakninah itu, yaitu yang mana terpisah, terbedakan, yang fasilu itu terbedakan antara turunnya dan bangkitnya. Rabih itu bangkit, huwih itu turun, ainuzulihi. Jadi nang kayak ini. Ya bisa rukun itu ada tadiam dulu. Ini kan rukun nih.
bergerak langsung bangkit. Nah, kadada diam, kadada ketenangan di situ. Kadada berdiam. Nah, belum berdiam loh nih. Langsung bangkit. Harusnya terpisah dulu antara berdiam dan turunnya. Dihalat oleh diam setumat. Hanyar bangkit. Nah, ada yang mahalat. Apa yang mahalat antara turun dengan bangkit? Yaitu berdiam setumat, sekadar ucapan subhanallah. Jadi ini berturun naranya, nah. Yang ini bangkit. Bahasa Arabnya nih wihi. Kalau ini rab'ihi. Nah, dihalat oleh berdiam setumat. Ini bisa. Nah, aja pulang bangkit. Sejak begini pian nih, sekian orang semua. Nah, jadi atau bisa juga berdiam nang kayak ini nah. Sumat hanyar bangkit. Nah, yang bujur. Ada bisa juga kayak ini. Hanyar belum itu walaupun lawas pian dikira pada berdiam bergerak ini nih. Nah, ya. Hanyar bangkit nah salah jual itu. Karena jadi imam pulang. Untung ada makmumnya. Baik. Tapi itu orang gila bang sembahyang ada di masjid kosong sembahyangnya sedin Allah Akbar itu rokoknya ada dari imamnya ada bapak sidin gak ada wajib sembahyang. Wala yakfi an dzalika ziyadatul huwiyyi dan kada cukup hanya menambah turun balawas yang ianya tuh berdiamnya nih tuh. Nah, bisa rukuknya tuh makin berturun bener kepalanya. Dianggap itulah tumaninah lain. Tumaninah tuh ada mesti harus yang terlalu turun. Yang penting imbah yang kayak ini berdiam setumat. Bi qadri subhanallah dengan ucapan subhanallah. Ujar guru sekumpul bahari habis gerak dulu hanya bergerak pulang. Nah itu tanya mas sedikit memaham mbah rokok hilang dulu gerak hanya bergerak pulang bangkit. Tumal khamis yang kelima al-i'tidalu i'tidal. Arti i'tidal ini bangkit dari rokok. Aidan maksud di sini kembali ila maqana qabla ruku'ihi. Kembali ke sebelum waktu rukuk kita kan berdiri. Ya kalau nah kembali kepada berdiri berarti bangkit dari rukuk narnya. Min qiyamin yaitu berdiri pulang. Au qudin bilanya sembahyang duduk pulang. Wa yatma'innu bihi ay fil i'tidali. Nah, hendaknya pulang bertumaninah juga waktu beritidal tadi. Bujuban tumaninah itu hukumnya wajib. Nah, tumaninah hukumnya wajib. I'tidal itu kan bagian dari rukuk. Ini pun pian banyak juga yang tak salah. Nah, contohkan i'tidal sekali. Ini kan tadi rukuk tadi lo kan ini. Rukuk. Lalu bangkit I'tidal. Bangkit dari rukuk disebut i'tidal. Masalah bangkat tangan itu sunat aja lah tuh kudus kita pandir dulu. Nah, Allahu Akbar. Wajib ini yang jangan bergerak lalu-lalu berdiam. Sekadar ukuran membaca subhanallah. Itu yang disebut tumaninah darahnya. Nah, yang salah bisa mengatakan Allah Akbar aja. Ini yang salah nih nah. Ada berdiam loh kalau ini. Itu langsung enak sujud pulang aja, padahal masih kayak ini nih. Nah itu salah nih. Sami Allahu liman hamidah salah. Nah. Siap bro. Ini dulu berdiam dulu. Nah anjir langsung sujud. Nah yang berdiam dulu ini disebut tumaninah. Berdiam dulu. Jangan ada gerakan dulu. wa yajibul i'tidalu wal julusu baina sajdatain
wa tuma'ninatu bihima walau bin nafli. Nah, jadi i'tidal ini kedudukannya nang kaya duduk antara dua sujud. Wajib di situ. Walaupun sembahyang yang kita kerjakan sembahyang sunat. Nah, cuma i'tidal ini jangan terlalu lawas. Ini bisa i'tidalnya kalawasan. Berdirinya lawas benar. Bila berdirinya lawas sehingga menyamai lawasnya tadi dengan membaca surah Fatihah, batal sembahyang. Berdiri cukup asik nah aja. Ada boleh. Ingat subhanallah. Menipajangnya sedikit kan ada yang baca tambahan mir samawati wa ta'ala. Nah. Ingat subhanallah aja langsung aja sujud. Jangan berdiri kalawasan. Bila berdirinya sampai sama dengan kita baca surah Fatihah, batal sembahyang. Kayak itu juga duduk antara dua sujud. Kan kita sujud nih. Lalu sujud dua kali loh kok, setiap satu rakaat dua kali sujud. Lalu kita mbah sujud nih, duduk bacaannya Rabbi firli warhamni wajiburni. Kalau kok dua supaya sugih nih. Rabbi firli warhamni wajiburni itu. Nah, sekalinya lawas benernya. Aku tuh supaya mantap ya. Kubuliki 3 kali. Rabbi firli warhamni wajiburni. Maka belagu pulang Rabbi firli warhamni 3 kali boleh, sehingga ini sama dengan atau melebihi bacaan surat tasyahud akhir yang paling pendek bacaannya, batallah sembahyang. Jadi kada boleh duduk antara dua sujud ini kalawasan, sehingga lawasnya tadi menyamai orang membaca bacaan tasyahud akhir. Nah, itu tasyahud akhir adalah summa sadis, ini paling sadis nah. Terus seperti lah orang Palangkinan ya kalau. Mari kita akan banting enggak? Belum nih. Summa sadis yang keenam as-sujudu. Nah, sujud. Kita sambung kita bagi dua ya kalau. Alal jabhah. Sujudnya tadi di dahi. Ma'aqas bi syai'in minha. Dahinya tadi. Nah, sini penting nih. Qasbi syai'in minha. Terbuka walaupun sedikit dari bagian dahi. Haitsu la udra, apa enggak ada ujur di situ. Nah, jadi dahi kalau laki-laki seandainya rambut ini ada 2-3 helai ke sini, itu sah aja sembahyangnya, ada apa kalau laki-laki. Tapi kalau bini-bini keluar sehelai rambut ada sah sembahyangnya. Karena bini-bini rambut termasuk bagian dari aurat, wajib tertutup. Kalau laki-laki 2-3 helai aja ada apa? Atau pirandaki di sini salun pas saparunya kada masih sah. Kenapa? Karena di sini kasbu syai'in, membuka sebahagiannya aja, sedikit aja, kan masih harus terbuka berdataan. Nah, maka ini terbuka hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan, tapi terbukanya kada seluruhnya. Nah, tapi bapak juga berkuyur di sini ya Allah. Nah, seandainya rambut kita panjang, rambut sampai ke sini tertutup berdataan, nah itu kada sah sembahyangnya. Kalau ingat sehalai 2 helai aja no problem. Tapi kalau bini-bini beda, kalau bini sehalai aja kelihatan, ada boleh. Kenapa ini wilayahnya wilayah membuka aurat? Nah, itu. Kalau panginapin bersorban kan bejasa sorban, kita belum kayak ini hana aja. Ini tertutup berdataan. Lalu dibawa sujud, ada sah sujudnya karena dahi wajib terbuka, sebahagian terbukanya. Wa ala batni kaffaihi, dan dia sujud itu juga menggunakan 2 telapak tangan. Dua telapak tangan. Kalau dahi laki-laki bini-bini wajib terbuka sebagian. Kalau 2 telapak tangan, nah baik laki-laki maupun bini-bini boleh terbuka, boleh tertutup. Jadi boleh pakai sarung tangan. Kalau asal dingin benar boleh aja pakai sarung tangan. Karena ini boleh terbuka hukumnya, boleh tertutup boleh. Artinya kada wajib. Artinya gini boleh. Bila boleh terbuka, pemahamannya boleh tertutup. Jadi kita melihat orang bersarung tangan atau kita nak bersarung tangan dingin, pakai aja sarung tangan boleh. Wa
ala rukbataihi, dan sujud itu di atas dua lintuhun. Ya kalau ini anggota sujud pembahasannya. Dahi sudah, dua tapak tangan sudah. Nah, wa ala rukbataihi, dan dua lintuhun digunakan waktu sujud. Dua lintuhun ini laki-laki dan bini-bini wajib tertutup. Bukan boleh tertutup, tetapi wajib tertutup. Bila wajib tertutup, ada boleh terbuka. Bila terbuka, kasing kain harinya. Batal, karena itu bagian dari aurat. Di antara anggota wudu lagi, anggota sujud, wa ala atrafi butuni asabi'i qadamaihi, dan ujung-ujung perut jari dua kaki. Nah, ya kalau ini kan nih jari betis, nah ini parutnya narannya, ujung parut ini nah. Amun kayak ini ada masuk ya kalau lain. Nah kayak ini yang bujurnya nah. Parutnya didiriakan, parutnya yang disentuhkan. Amun nang kai ini juga ada tersentuh parut ibu jari batis kena, jari batis kena ada parut cela. Nah, kalau kai ini kada masuk, apalagi kai ini begini ya. Waktu sujud lah ini waktu sujud. Yang wajib tersentuh lantai itu perutnya, parut ujung jari. Tapi ujung ada nang kayak ini ujungnya, tapi parutnya. Jadinya ulun contohannya dia batis sudah. Sujudlah apa yang kayak ini ada sah sujudnya. Batis yang dibatis ulun nah. Yang bujur kena nah. Amun jugat kong ini bang, ini namanya berdiri di atas kuku jari. Nah ya, parut jari kayak ini, jangan kuku jari, apalagi kayak ini kuku roha. Sujud kan? Duduk tasawuf akhir, tasawuf awal tuh lain lagi pendirannya. Lain lagi, yang sujud. Jadi anggota sujud secara garis besar dahi wajib terbuka sebahagian. Nah, wajib tersentuh lantai. Bahan itu pulang dua telapak tangan boleh terbuka, berarti boleh tertutup. Baik laki-laki maupun perempuan. Dua lintuhun wajib tertutup, berarti kada boleh terbuka. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah, sedangkan ujung-ujung jari batis tadi keduanya baik laki-laki maupun perempuan boleh terbuka, boleh tertutup. Jadi hendak bakaos batis boleh sembahyang. Wallahu a'lam. Bismillah, sambung.